Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hostia, kelas 1A Pendidikan Geografi dari Fakultas Tarbiyah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas kartografi saya, yaitu membahas tentang proyeksi peta. Proyeksi peta adalah prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi. Fisis bisa digambarkan di atas bidang datar atau yang disebut dengan peta. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah koordinat dalam proyeksi peta. Untuk menentukan lokasi suatu tempat di peta, digunakan sistem proyeksi agar koordinat geodetik dapat diubah menjadi koordinat dua dimensi. Datum dari proyeksi peta jika diaplikasikan ke dalam grid lokasi referensi akan menghasilkan sistem grid untuk melakukan plotting lokasi. Koordinat dalam sistem proyeksi peta umumnya berupa noting yang dilambangkan dengan N besar dan etting yang dilambangkan dengan E besar dengan satuan meter. Model matematis bumi yang digunakan adalah elipsoid putaran dengan besaran-besaran tertentu. Maka, secara matematis, proyeksi peta dilakukan dari permukaan elipsoid putaran ke permukaan bumi datar. Seperti pada gambar di atas, proyeksi peta dari permukaan bumi dari bidang ke datar. Dan seperti gambar di samping, koordinat geografis dan koordinat proyeksi. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu proyeksi azimutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu proyeksi kerucut atau biasa disebut dengan Corniche. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Yang ketiga yaitu proyeksi silinder atau biasa disebut dengan silindrikal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Sumbu simetri ini dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang perbedaan koordinat grid dan geografis. Besaran pada koordinat geografis dinyatakan dalam besaran sudut atau derajat. Besaran pada koordinat grid dinyatakan besaran panjang yaitu meter. Dua bidang persamaan pada koordinat geografis dinyatakan sebagai permukaan elipsoid, sedangkan bidang grid merupakan bidang datar. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah proyeksi peta. Yang pertama yaitu proyeksi ekuivalen. Kelebihannya adalah luas daerah pertahankan sama. Artinya, luas di atas peta sama dengan luas di atas permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Yang kedua yaitu proyeksi konform, yaitu kelebihannya adalah bentuk-bentuk atau sudut-sudut peta sama. Yang selanjutnya yaitu proyeksi equidistant. Kelebihannya adalah jarak-jarak di peta sama dengan jarak di muka bumi setelah dikalikan skala. Dan juga di sini dijelaskan beberapa kelemahannya yaitu seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan penyaksi proyeksi ini akan berbentuk lingkaran atau berdasarkan kedudukan sumber sinestesis. Bagian yang ketiga yaitu menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Ditinjau dari kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, proyeksi peta dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyeksi tangent, yaitu menyinggung apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Yang kedua yaitu proyeksi scan atau memotong apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Seperti pada gambar di samping,
yaitu kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang keempat yaitu menurut ketentuan geometrik yang dipenuhi. Menurut ketentuan geometrik yang dipenuhi, proyeksi peta dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyeksi ekuidistant, yaitu jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, atau dengan memperhatikan faktor skala peta. Yang kedua yaitu proyeksi konform. Besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi. Dan proyeksi selanjutnya yaitu proyeksi ekuivalen. Luas permukaan yang digambarkan di atas peta sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi, yaitu dengan memperhatikan faktor skala peta. Baiklah, seperti pada gambar di samping, yaitu jenis bidang proyeksi peta. Yang kedua yaitu menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. Menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyeksi normal atau biasa disebut dengan polar, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi berimit dengan sumbu bumi. Yang kedua yaitu proyeksi miring atau disebut dengan oblique. Sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga yaitu proyeksi transversal atau biasa disebut dengan ekuatorial. Sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Seperti gambar di bawah ini, yaitu jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi dan posisi sumbu simetrinya.